Suara dingin tulang Feng Qing'er bergema di langit. Dia berkata bahwa Xiaoyan satu jari akan merenggut nyawanya. Sementara sinar cahaya melesat menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Feng Qing'er kembali berkata bahwa jari pembunuh angin adalah salah satu teknik Dou paling mematikan di dalam pavilion petir angin. Feng Zunze yang sudah kembali ke kursinya beberapa waktu lalu menyempitkan kedua matanya saat ini. Tubuhnya condong ke depan, angin berputar hijau tua membelai jarinya seperti roh. Namun kilat samar-samar berkedip di atas tangan Lei Sunze di samping ketika Doki Feng Zunze berfluktuasi. Jelas jika Feng Zunze menyerang saat ini, kemungkinan dia akan segera mengambil tindakan untuk menghentikan Feng Zunze. Kecepatan cahayanya sangat menakutkan, tampaknya telah menembus ruang angkasa. Dalam sekejap itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya pertahanan bayangan tak berujung runtuh. Banyak desahan penyesalan segera terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan pedang berat milik Xiaoyan itu runtuh. Namun desahan mereka baru saja terdengar ketika teratai api hijau giok yang indah diam-diam muncul dari bayangan lubang tersebut. Kelopoknya terbuka, membuatnya tampak luar biasa. Teratai api hijau giok perlahan-lahan mekar seperti teratai yang lembut. Cahaya fluorescent berlama-lama di atasnya, memberikan keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun di bawah kecantikan yang mengejutkan ini menyembunyikan kekuatan yang sangat merusak, liar dan kejam serta mematikan. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api sedang mekar. Segera itu bertabrakan dengan keras dengan bagian tengah teratai api di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit saat ini. Tabrakan yang tidak disangka-sangka ternyata tidak menimbulkan suara yang keras. Sinar cahaya yang intens dan lampu hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali mengikis satu sama lain. Garis kecil menyebar dari udara kosong tempat kedua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Mata semua orang menatap tajam ke titik benturan antara teratai api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam bisa secara samar-samar merasakan kekuatan energi menakutkan itu. Teratai api perlahan berputar, cahaya hijau gioknya membuatnya tampak seperti kristal berwarna hijau. Nyala api bertahan di atasnya. Terlepas dari beberapa kuat sinar cahayanya, ia mengalami kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahayanya berangsur-angsur meredup sementara keduanya saling mengikis. Wajah ini terus berlanjut saat riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tumbukan, menghisap pecahan batu di tanah dalam cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak berlanjut sekitar 2 menit atau lebih sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya itu benar-benar menghilang. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, teratai api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun warna hijau gioknya menjadi jauh lebih redup. Jelas erosi timbal balik sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi teratai api. Pemenang terakhir antara dua keterampilan doi yang menakutkan adalah teratai api yang tidak dikenal. Pada saat ini banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin pavilion petir ini. Namun mereka tidak menyangka bahwa setelah itu digunakan oleh Feng Qing'er, itu masih terhalang oleh teratai api Xiaoyan yang belum pernah terdengar. Tubuh tegang Feng Zunze rileks di kursi VIP. Angin berputar di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap teratai api yang berputar perlahan saat keterkejutan melintas melalui mereka. Energi liar dan keras yang terkandung di dalam teratai api adalah sesuatu yang membuatnya merasa terkejut. Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh untuk melihat Li Zunze yang wajahnya tampak sedalam air. Dia berkata bahwa orang tua itu tidak tahu langkah ini. Jangan bilang kalau Xiaoyan telah mempelajari teknik Dou ini dari tempat lain. Tapi mengapa bahkan dirinya belum pernah mendengar tentang teknik Dou yang begitu kuat? Senyuman tipis tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memiliki ekspektasi yang tinggi.
bakat Xiaoyan jauh lebih besar daripada Han Feng. Di tepi arena, Tang Ying dan Mu Qingluan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Syok muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Secara alami mereka memahami kekuatan teknik Dou semacam itu. Namun pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka tanpa sadar menghela nafas di dalam hati mereka. Xiaoyan ini yang tiba-tiba muncul kemungkinan besar jauh lebih kuat dari mereka. Feng Qing'er berdiri di udara kosong, tubuhnya yang anggun menunjukkan lekukan yang memikat di bawah sampul gaun berwarna-warni. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala teratai hijau giok tergantung di atas lubang mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Itu mengeluarkan suara berdesis saat itu membuat ekor api hijau yang indah. Saat itu dengan cepat melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er menjadi vertikal ketika dia melihat teratai api datang ke arahnya. Dia menggerakkan tangannya dan burung phoenix besar berwarna-warni itu menjerit. Itu muncul di atas kepalanya dengan cara seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera itu seperti sebuah bom saat gelombang api yang sangat besar meledak melawan penghalang cahaya. Ledakan besar itu seperti kembang api yang indah saat terbang melintasi langit di bawah serangan energi liar dan keras. Riak melingkar dengan cepat menyebar di penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan penyebaran riak meningkat. Pada akhirnya penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang menakutkan itu. Kekuatan itu memang sangat kuat hingga memecahkan suara yang sangat keras. Kecepatan penyebaran riak meningkat. Pada akhirnya penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang menakutkan. Kekuatan tersebut pecah di tengah suara yang keras. Penghalang cahaya hancur dan sisa api menyerbu masuk. Itu tanpa basa-basi bertabrakan dengan burung phoenix warna-warni yang sangat besar. Kekuatan itu membuatnya terbang dengan teriakan tajam. Beberapa kain warna-warni robek darinya saat ini. Mereka melayang turun dari tubuh burung phoenix yang berwarna-warni. Phoenix berwarna-warni dikirim terbang, mengungkapkan Feng Qing'er di belakangnya. Namun kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak meninggalkan beberapa bayangan di langit. Di saat yang sama, tubuhnya menghindari gelombang api yang tersisa. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng Qing'er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Ini juga menyebabkan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Sosok cantik Feng Qing'er terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh burung phoenix berwarna-warni yang telah bobrok. Bagian belakang giginya menggigit jarinya sebelum dia menekannya dengan tiba-tiba di punggung burung phoenix yang berwarna-warni. Kemudian dia menerapkan garis darah menelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ini dengan cepat melilit phoenix berwarna-warni. Di dalam cahaya merah aneh itu, tubuh phoenix yang berwarna-warni itu dengan cepat berkurang. Akhirnya itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng Qing'er. Tubuh indah Feng Qing'er bergetar saat cahaya merah memasuki tubuhnya. Segera sepasang sayap burung phoenix berwarna-warni terbentang di belakangnya. Di saat yang sama auranya dengan cepat melonjak. Aura yang membumbung tidak berlanjut lama sebelum berhenti. Namun Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang Douzong menjadi bintang 3 Douzong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit tercengang hanya dengan menontonnya. Sosok Xiaoyan juga muncul di arena saat aura Feng Qing'er membumbung tinggi. Dia mengerutkan alisnya dan menatapnya. Segera dia tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Teriakan dingin dipancarkan dalam hati Xiaoyan. Api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun itu terhenti ketika dia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Douzong. Xiaoyan merasakan keheranan di dalam hatinya ketika dia merasakan bahwa 3 perubahan misterius hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang.
Ketika dia menggunakannya sebagai Dou Huang, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang, namun saat ini hampir tidak bisa mencapai 2 bintang. Jarak antara mereka masing-masing bintang sangat besar. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa. Karena jarak antara setiap bintang di kelas Douzong jauh lebih besar daripada kelas Dou Huang. Saat menggunakan teknik rahasia yang sama, wajar jika teknik tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan efek yang sama seperti di masa lalu. Dia bergumam dan berkata bahwa Feng Qing'er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia berkata bahwa Feng Qing'er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya itu sedikit lebih kuat dari 3 perubahan api misterius milik Xiaoyan. Tampaknya ketika nanti dia punya waktu, dia perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan Skyfire 3 Mysterious Change tersebut. Jika tidak, dia akan dirugikan jika dia bertarung dengan seorang ahli yang juga memiliki teknik rahasia. Xiaoyan memandang Feng Qing'er yang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian alisnya tiba-tiba menjadi satu. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap ponik di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sebuah keakraban saat melihat mereka. Sementara Xiaoyan merasa ragu. Mata hijau perak Feng Qing'er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Majestic Doki melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon Phoenix besar di belakangnya. Burung Phoenix ini benar-benar berwarna hitam dan memberikan semacam perasaan setan. Mata Phoenix menatap Xiaoyan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa jatuh dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara kaget keluar dari arena. Mata Xiaoyan menatap tajam ke ikon Phoenix berwarna hitam yang sangat besar itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melakukannya. Pada saat ini dia mengerti bahwa tampaknya Feng Qing'er mirip dengan Mu Qingluan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya bentuk aslinya adalah magical beast. Namun ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian dia dengan lembut mengangkat lengannya, jarinya menunjuk Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ikon Phoenix iblis suci terlanglah langit dan bumi ketika teriakan dingin terdengar. Phoenix hitam ilusi di belakang Feng Qing'er tampaknya telah hidup kembali. Phoenix tersebut mengeluarkan seruan tajam ke langit. Segera ia membalik sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Saat ia menembak dengan keras ke arah Xiaoyan seperti meteor. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah cahaya hitam gelap yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan bone chilling flame dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi terkejut, pikirannya bergerak dan dia merasakan asal mula fluktuasi dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah botol giok. Di dalam botol giok ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi menakutkan. Xiaoyan tercengang saat dia melihat tetesan darah hijau merah yang telah dia saring dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya menyusut. Tatapannya menatap Feng Qing'er di langit saat pikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Xiaoyan menggertakkan giginya kemudian perlahan berkata bahwa sebenarnya Feng Qing'er adalah salah satu dari suku iblis Phoenix surgawi.